Selamat sore. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya hari ini ingin membahas tentang sistem pencalonan seseorang untuk menjadi kepala daerah, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional, dalam hal ini calon presiden dan wakil presiden. Ada undang-undang yang memberikan gambaran yang jelas, yang mengatur dengan jelas syarat-syarat administrasi seseorang itu bisa menjadi pimpinan daerah, apalagi pimpinan negara. Dalam hal ini partai-partai politik yang akan mencalonkan seseorang itu sudah pasti akan melakukan verifikasi awal terhadap seseorang yang akan mereka calonkan dalam kontestasi politik, entah sebagai bupati, wali kota, gubernur, atau kemudian menjadi presiden dan wakil presiden. Persyaratan administrasinya sendiri bukan hal kaleng-kaleng, itu sangat ketat, diverifikasi berjenjang, menyangkut soal pendidikan, dan lain sebagainya. Di era Orde Baru, meskipun pada saat itu pimpinan daerah dipilih oleh anggota DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2, ada proses yang namanya screening ketat. Seseorang yang diduga kena tanda merah, artinya yang pernah bersangkutan dengan organisasi terlarang, sebut saja PKI, entah itu kakeknya, bapaknya, buyutnya, yang penting kena garis istilahnya itu. Jangan berharap bisa jadi pejabat ataupun pegawai negeri sipil. Meskipun kemudian ada yang jadi pegawai negeri sipil, jangan berharap bisa cepat karirnya. Dan itu fakta. Itu fakta selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Nah, kembali soal syarat administrasi seseorang itu dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah, itu sudah sangat ketat. Termasuk dalam hal ini yang sedang menjadi isu besar adalah ketika Pak Jokowi dan kemudian Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dicalonkan dalam sebuah kontestasi politik. Yang sekarang diributkan adalah soal ijazah beliau. Ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Tahun 2005, PDI Perjuangan mencalonkan Insinyur H. Joko Widodo berpasangan dengan F.I. Rudi untuk ikut Pilwakot Solo. 2 periode didukung oleh PDI. Di periode kedua baru berjalan 2 tahun, Pak Jokowi ditarik ke Jakarta ikut Pilkada DKI berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama Ahok. Dicalonkan oleh 2 partai besar, PDI Perjuangan dan Gerindra, melawan petahana Posibowo pada saat itu. Menang. Dalam 3 kali pencalonan Pak Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apakah tidak melakukan pengecekan terhadap status ijazah Pak Jokowi, terhadap status Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada? Kemudian tahun 2014 PDI Perjuangan mencalonkan Bapak Jokowi. Pilpres 2014 berpasangan dengan Pak Yusuf Kala dan 2019 berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini yang kali kelima PDI Perjuangan mencalonkan Pak Joko Widodo. Sampai ke jenjang pemilihan presiden, apakah PDI tidak melakukan penelitian atau tidak mengecek persyaratan administrasi beliau, menyoal ijazah beliau?
Jika tidak melakukan pengecekan dan sekarang ikut serta banyak buzzer-buzzernya, kader-kadernya bicara tentang ijazah Pak Jokowi, saya pikir itu adalah sebuah kebodohan yang dipertontonkan secara vulgar. Saya ulangi lagi, itu adalah kebodohan yang dipertontonkan secara vulgar. Andi Wijayanto yang dulu tim ses pernah mengatakan tidak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Mohon dikoreksi jika statement saya salah. Sepanjang yang saya tahu, orang yang mau mencalonkan diri sebagai kepala desa saja itu ribet. Karena bapak saya pernah mencalonkan jadi kepala desa. Harus stempel basah itu ijazah. Jadi alangkah naifnya, setelah 20 tahun berlalu dari tahun 2005 hingga sampai beliau paripurna tugasnya sebagai presiden, baru itu gerombolan Roy Suryo, Rismond, Tifa, koar-koar tentang ijazah Pak Jokowi. Logikanya kemana mereka 20 tahun yang lalu? Dan Roy Suryo berani menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu hanya dari unggahan Dian Sandi di media sosial. Dan itu katanya dia sudah teliti. Apakah Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa memiliki lisensi dan kewenangan untuk meneliti sesuatu? Apakah Roy Suryo, Rismond, dan Tifa memiliki lembaga penelitian? Sebagaimana contohnya LIPI dan lain sebagainya. Apakah mereka punya lisensi? Atau sudah bersertifikasi untuk melakukan penelitian? Apa yang mereka lakukan melebihi tugas reskrim dan bisa dikategorikan sudah melakukan persekusi untuk sebuah institusi. Mempersekusi UGM, terakhir berkaitan dengan ijazah Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dia mempersekusi Satpam di Kementerian Pendidikan. Apakah seperti itu SOP-nya seorang peneliti, seorang akademisi? Roy Suryo pernah mengatakan bahwa kalau UGM mengatakan itu asli, maka itu asli. Dan apakah ketika pihak UGM melalui rektor memberikan konfirmasi dan klarifikasi mereka percaya? No. I said no. Mereka tidak percaya. Karena yang mereka cari bukan untuk memberikan kebenaran, karena yang mereka cari bukan kebenaran, tetapi untuk pembenaran dan membenarkan apa yang mereka lakukan selama ini. Pengangguran banyak acara, pengangguran banyak pola. Sekarang saya tanyakan, Roy Suryo kerja di mana? Tifa kerja di mana? Dia seorang dokter, dinas di mana? Dan Rismond Sianipar sudah dipecat dari Universitas Mataram. Dan artinya pekerjaan mereka saat ini adalah memberikan makan keluarga dengan cara membuat polemik dan menebarkan isu-isu yang sangat-sangat murahan. Dan terakhir saya memberikan tantangan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ini kasus mau sampai di mana? Ini 3 barang-barang ini mau diapakan? Statusnya akan seperti apa? Saat ini kredibilitas Polda Metro Jaya benar-benar dipertaruhkan dengan usaha kalian. Saya percaya kalian adalah yang terbaik. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan saya pribadi hanya menunggu aksi atas kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi saat ini. Terima kasih.